anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Inilah firman Tuhan. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sejak saya sekolah minggu, menurut saya ayat ini adalah salah satu ayat yang paling misterius dan out of nowhere ya. Kayak tiba-tiba gitu, ini apa? Kenapa dia tiba-tiba berantem? Ya, tetapi ada makna yang luar biasa yang akan kita pelajari di dalam pergumulan Yakub dengan Tuhan di sini. Ya, pertama, tetapi kita perlu bertanya dulu, siapa Yakub? Teman-teman multimedia boleh ditolong. Ya, kira-kira siapa Yakub? Bapak Ibu ada yang kenal Yakub? Minggu lalu saya tanya, ada yang kenal Asaf? Bapak Ibu semua rata-rata nggak tahu. Sekarang saya tanya, ada di sini yang kenal Yakub? Tahu ya, terkenal ya, salah satu tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Teman-teman multimedia, apakah ada PowerPoint-nya? Tidak ada? Ya, sambil menunggu ya. Oke, terima kasih. Ya, slide kedua. Siapa Yakub? Yakub ini adalah anak dari Ishak. Good job, ya. Berarti ini biasanya kalau saya tanya mungkin ini koordinator sekolah minggu agak deg-degan ini. Berhasil nggak sekolah minggu dok 4 ini ya? Ya, dia adalah anak dari Ishak dan saya ringkas saja karena terlalu panjang kehidupannya. Setidak-tidaknya ada 3 orang yang pernah dia tipu. Tukang tipu ini. Next, bapaknya sendiri, abangnya sendiri, dan pamannya sendiri. Kalau ada keluarga kayak gini di tempat saya, tukang bohong keluarga, saya yakin dia adalah salah satu orang yang paling dibenci di keluarga besar kita. Ya, selalu bermasalah dengan keluarga besar ya. Yakub ini saat lahir dia memang memegang tumit dari abangnya ya. Abangnya lahir ditarik sama dia. Jadi dikasih nama Yakub, artinya dia yang memegang tumit. Di saat yang bersamaan dia juga bisa dibilang sebagai apa ya? Tukang tipu Yakub itu, ya. Dia adalah seorang penipu ulung. Dan konteks yang sudah kita baca ini adalah saya akan membahas saat dia menipu bapaknya dan juga berdampak kepada Esau, ya. Bapak Ibu tahu kisahnya kan? Seharusnya Ishak mau memberkati Esau, tapi dia dengan mamanya bersekongkol, akhirnya karena Ishak sudah buta, sudah rabun matanya, dia berkati, yang diberkati adalah ya Yakub, ya. Dan percayalah Bapak Ibu, besar kecil walaupun akhirnya bertahun-tahun ini adalah salah satu dosa Yakub yang tidak selesai. Rasa itu selalu menghantui, dia habis itu kabur, dia tidak pernah lagi bertemu orang tuanya, dia pelarian, dia lari ke rumah tulangnya, ya, pamannya dari mamanya, ya kan? Dia kabur, dia naksir sama si Rahel. Si tukang tipu pun kena tipu, ya kan?
Benar ya, jadi mereka saling menipu di situ. Si Laban itu, bukan marga si Laban ya. Si yang Laban itu yang mana? Si Laban. Ya, tulangnya namanya si Laban. Di sini nggak ada marga si Laban ya orang Batak ya. Jadi pokoknya Laban dan Yakub ini saling menipu lah intinya. Akhirnya kemudian bertahun-tahun akhirnya dia kerja 7 tahun baru dapatnya Lea. Dia marah-marah, kenapa sih katanya mau kasih anak saya Rahel? Ya ini kan kakaknya, masa kakaknya dilompatin, kok kerja lagi sama aku 7 tahun. Dan itu terus bertahun-tahun mereka saling tipu dan menipu. Singkat cerita akhirnya Yakub bisa kabur dari Laban. Ya, dengan cara yang licik juga. Dan akhirnya muncullah peristiwa ini. Peristiwa yang tadi kita baca. Ya, next. Pergumulan yang dihadapi oleh Yakub saat itu adalah dia terikat dengan dosa masa lalunya. Saat dia berbuat curang kepada abangnya. Saat dia menipu bapaknya. Dan dia benar-benar merasa ketakutan. Ya, dia sudah punya anak, dia sudah punya istri dan juga selir, dia sudah punya banyak harta. Tetapi itu tidak membuat dia tenang. Karena dia akan segera bertemu dengan abangnya si Esau dan dia tidak merasa tenang. Karena dia tahu ada dosa yang belum selesai. Sudah bertahun-tahun itu padahal. Ya. Dan dosa itu berimbas kepada keluarganya. Dia takut kalau istri saya dibunuh, anak-anak saya dibunuh, harta saya habis. Padahal perkara dosa yang udah berapa tahun lalu. Tapi karena dosanya belum selesai, dia bergumul akan hal itu. Saya sudah katakan kepada jemaat, pergumulanmu paling besar bukan soal engkau kaya atau miskin. Sehat atau sakit. Tapi soal dosa. Pergumulan kita paling besar. Dia ini orang sudah kaya sekali. Tapi dia gak bisa tenang. Karena ada dosa yang belum selesai. Coba kita buka dulu, coba boleh tolong multimedia buka ayat 6 sampai 8 ya dengan cepat. Saya tidak masukkan situ ayat 6-nya sampai 8. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Di ayat 6, 1, 2, 3. Kemudian menemui engkau diiringi oleh 400 orang, 7. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Ayat 8. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Jadi ceritanya dia utus orang, pokoknya mau baik-baikin lah. Pokoknya Yakub ini ada mau bawa hadiah bla 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 dan segala macam. Terus mereka katakan Esau bakal datang, ada 400 orang. Udah takut dia kan. Mulai bergumul, mulai nyusun strategi dulu. Nyusun strategi dia. Oke, kita bagi jadi 2 pasukan. Kalau misalnya dia habisin yang satu masih selamat. Ada dosa yang belum selesai. Kaya dia, banyak istrinya, tapi banyak istri bukan berkat ya di sini ya. Jadi ada istrinya, ada anak-anaknya, ada harta kekayaannya, tapi dia tidak bisa tenang. Saya mau katakan next kembali ke PowerPoint teman-teman multimedia. Saya ini ya pergumulannya dosa yang masa lalu, dia takutnya luar biasa dan dosa itu bisa berdampak kepada keluarga dan hartanya. Saya mau katakan next. Bapak Ibu, dosa akan terus menghantui hati kita apabila kita tidak mengaku dan tidak diperdamaikan oleh Kristus. Yakub selama sepanjang hidupnya sejak dia kabur dari abangnya, sejak dia kabur dia bahkan tidak bertemu lagi orang tuanya. Dia sampai gak ketemu orang tuanya lagi loh, sampai bersusah hati itu sebenarnya mamanya. Satu pun tidak ada dia memohon ampun. Dan percayalah dosa kita apabila gak kita selesaikan pasti terus berlanjut. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, jangan anggap remeh dengan dosa. Apabila engkau punya dosa-dosa yang tersembunyi saat ini, selesaikan
sampai 5, 10, 15 tahun lagi, bisa jadi dosamu itu akan berdampak berembet ke yang lain-lain dan kau akan putus asa. Ya, jadi saya mau katakan selingan sebelum kita membahas tentang pergumulan, dosa akan terus menghantui kita. Apakah dia diberkati oleh Tuhan? Ya itulah cara kerja Tuhan. Tuhan bisa sekali bekerja melalui hal yang terjelek sekalipun. Ya, jadi dia terus merasa takut. Nah, seperti orang yang waras pada umumnya, ya. Kalau orang bergumul biasanya kita berdoa next. Yakub berdoa. Ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau bergumul pasti juga berdoa. Dan teman-teman itu colong ayatnya saat dia berdoa. Ya. Di ayat 9 sampai 12 kita baca bersama-sama lagi supaya Bapak Ibu mengerti backgroundnya ya. Tadi dia sudah ketakutan, dia bagi kekayaannya jadi 2 kelompok. Kemudian karena dia ketakutan setelah selesai dia bagi-bagi itu barulah dia berdoa. Nah dia bikin strategi pun belum doa gitu. Setelah selesai strateginya baru dia doa. Apa isi doanya sekarang? Kita baca sama-sama ya. Dari ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Kembali ke PowerPoint, saya mau nanya, isi doanya ini tepat gak ya? Next, saya mau tanya Bapak Ibu, isi doanya Yakub tepat gak ya? Ada yang jawab? Enggak? Wow, ada yang bilang gak tepat. Ada yang berpendapat lain? Kita tahan dulu ya jawabannya. Kan memang iya, Tuhan kan berjanji keturunan mereka akan seperti pasir di laut. Ya kan? Tapi kita tahan dulu pertanyaan ini. Bapak Ibu ingat ya, ini poin penting nanti. Ini sangat mempengaruhi nanti bagaimana cara Bapak Ibu berdoa. Ya, oke, kita lanjut dulu. Lalu next, kita masuk ke ayat yang tadi. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dia sudah suruh kelompok pertama duluan, kelompok kedua duluan, kemudian tinggallah dia seorang diri. Bapak Ibu bisa membayangkan situasi Yakub saat ini? Dia merasa sendiri, dia merasa takut yang luar biasa sebenarnya. Bapak Ibu sudah lihat tadi dia sampai bikin strategi, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia terancam oleh dosa masa lalunya, tetapi Tuhan datang bukannya untuk bikin dia jadi lebih enak, tapi Tuhan malah datang semakin menggoncangkan dia dengan bergumul. Seolah-olah Tuhan ini membuat keadaan semakin buruk. Udah dia sendiri, gelap-gelapan, ketakutan, habis berdoa, dia sudah suruh semua istri dan anak-anaknya duluan, hamba-hambanya, harta-hartanya udah duluan. Dia benar-benar seorang diri, kembali ke setelan awal sebelum dia kaya raya, sebelum dia sampai di rumah pamannya dia sendiri toh. Saat dia di battle dia ngelihat surga terbuka, ada tangga, ada malaikat naik turun, tahu penglihatan itu, mimpi itu. Dia kembali ke setelan awal sendiri, tapi bukannya dia mengalami mujizat seperti yang dia lihat di battle saat dia ngelihat ada malaikat naik turun, tapi kehadiran Tuhan malah buat dia semakin bergoncang. Karena bergumul ini, kalau udah bahasa bergumul itu permasalahan hidup atau mati. Paham maksud saya?
Bapak Ibu udah bisa bayangkan situasi itu? Dia sudah ketakutan setengah mati, dia terintimidasi oleh dosanya, dia sudah takut bahwa semua keluarganya akan binasa, dia pun akan binasa. Dia padahal berdoa kepada Tuhan, Tuhan seharusnya membuat kehidupannya lebih tenang, tapi kehadiran Tuhan seolah-olah membuat kehidupannya makin buruk. Ya. Kenapa Tuhan tidak bikin mujizat yang spektakuler saja seperti Yakub waktu dia bermimpi ada tangga, ada malaikat naik turun dari sorga? Saya mau katakan Bapak Ibu, next. Bapak Ibu rindu kehadiran Tuhan toh? Rindu gak dalam kehidupan Bapak Ibu? Tapi saya katakan seringkali kehadiran Tuhan justru makin menggoncangkan situasi kita. Halo? Yes, Tuhan bisa saja sangat hadir penuh damai sejahtera dan sukacita, itu banyak terjadi. Tapi ada juga Alkitab mencatatkan kehadiran Allah malah bikin kita makin tergoncang. Paham? Kehadiran Allah di minggu pertama, murid-murid taat-taat saja sama Tuhan Yesus, mereka berlahir sama-sama Tuhan Yesus, tapi bersama-sama Tuhan Yesus mereka hampir mati. Kehadiran Allah justru terkadang menggoncangkan situasi kita. Menelanjangi kenyamanan kita. Kita pengennya kalau Tuhan hadir harusnya hidup kita nyaman. Tapi kadang Bapak Ibu, Tuhan hadirlah dalam hidup saya, pergumulannya makin gede. Karena apa? Tuhan, Allah, mari kita baca sama-sama, mengizinkan suka dan duka terjadi di kehidupan kita untuk apa? Untuk kebaikan kita. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan. Jadi seringkali Bapak Ibu jangan mengekspektasikan Bapak Ibu, saya kan sudah berdoa, minta Tuhan tolong saya, supaya Tuhan hadir dalam hidup saya. Kenapa pergumulan saya makin besar? Saya mau katakan kadang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, bikin situasi kita makin goncang. Karena apa? Ada maksud Tuhan untuk kebaikan kita. Ya, jadi kenapa Tuhan mesti bergumul, mesti bergulat dulu sama si Yakub ini? Next. Karena Allah mau memurnikan imannya dulu. Dengan mengkoreksi si Yakub ini. Ya. Apa yang harus dikoreksi? Doa yang tadi. Doanya yang mana yang salah? Kita lihat sama-sama ya. Next. Jadi memurnikan iman, Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu saya rindu Bapak Ibu tuh mulai hobi mencatat loh kayak mendiang Oma Heni. Dia umurnya sampai 75, enggak pikun sama sekali itu karena dia hobi mencatat. Semua khotbah tuh selalu dia catat. Ya, tapi saya tiba-tiba teringat saja. Ya, itu untuk memurnikan iman ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Saya garis bawahi itu ya. Ingat tuh, kata aku akan berbuat baik kepadamu. Kita lanjut dulu, ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya, saya garis bawahi itu. Garis bawahi lagi Alkitab Bapak Ibu ya. Next dulu, ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Ini isi hatinya kan, kerinduannya nih. Dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Oke, ini isi hatinya ya. Kita suka mengungkapkan kekhawatiran kita kepada Tuhan kan? Next. Bukankah engkau telah berfirman, apa? Tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saya mau nanya, Tuhan pernah berjanji enggak kata berbuat baik ini? Apakah Tuhan pernah berjanji bahwa kehidupan Yakub akan aman-aman saja? Tidak ya. Tetapi puitis sekali doanya ya. Sesungguhnya aku tidak layak. Itu betul memang.
ada bagian-bagian yang kurang tepat. Menurut ahli-ahli perjanjian lama, diperiksa. Allah nggak pernah berjanji akan berbuat baik. Apa janji Tuhan sebenarnya? Next. Ini perkataan Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Ini janji Tuhan yang sebenarnya dia bilang. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu, yaitu tentang keturunannya. Tuhan gak bilang dia akan berbuat baik, dia gak akan bilang Yakub itu hidupnya aman-aman saja. Dia hanya bilang dia akan menyertai. Mulai paham? Ya, Bapak Ibu mulai paham maksud saya ini arahnya kemana? Bukankah seringkali juga doa kita, begini Bapak Ibu, pola doa di dalam Alkitab, tolong Bapak Ibu perhatikan saya, pola berdoa di dalam Alkitab sering mengutip firman Tuhan. Ya, bukankah engkau telah berkata, dan itu baik. Saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu, di dalam doa kutiplah firman Tuhan. Oleh karena itu saya katakan di dalam menara doa, sebelum engkau menaikkan doa syafaat di WBI, di komsel-komsel, bacalah firman dulu supaya doamu itu selaras dengan firman Allah. Oke, itu caranya berdoa. Jadi doa itu bukan kita yang ngomong muter aja. Jadi kita yang ngatur Tuhan. Padahal cara doa yang baik adalah dengan mengutip firman Allah. Tetapi seringkali khusus di doa Yakub ini tidak ada janji Allah kepadanya bahwa hidupnya akan selalu baik. Tuhan hanya berjanji bahwa dia akan menyertai Yakub. Penyertaan Tuhan maupun dia lagi keadaan tidak baik maupun keadaan baik, dia tetap disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak berjanji bahwa dia akan berbuat baik kepada Yakub. Ya. Tuhan tidak berjanji kalau hidupnya itu baik-baik saja. Jadi Yakub ini masih menghidupi namanya, dia licik dan manipulatif. Sama seperti kepada keluarganya, doanya pun manipulatif kepada Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu bukannya suka manipulatif juga di dalam doa-doa Bapak Ibu? Aku itu di hadapan Tuhan. Kita suka ngatur Tuhan. Kita suka menagih janji Tuhan yang padahal Tuhan gak pernah janji itu. Kita manipulatif dalam doa kita. Ya. Bukankah ini sudah diingatkan oleh Yakobus 4 ayat 3? Next, coba Yakobus 4 ayat 3. Dengar Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa, yes, tapi Bapak Ibu sedang diajar bagaimana seharusnya kamu berdoa. 1, 2, 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berapa kali kita pakai doa itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Giliran gak terpenuhi, kita marah-marah sama Tuhan. Kita manipulatif. Rasul Yakobus pun mengingatkan kita, oke, kamu berdoa, tapi kamu gak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena doa yang kamu naikkan itu lahir dari hawa nafsumu. Ya. Sama seperti Yakub. Dia kutip firman Tuhan, yes, itu baik. Tetapi tidak sepenuhnya tepat. Tuhan gak berjanji kalau kehidupan dia bakal baik-baik saja. Tuhan berjanji menyertai dia. Bertemu pun dia kepada Esau, Tuhan pasti menyertai dia. Ya. Tetapi kata-katanya indah. Nah itu, kita sering manipulatif kepada Tuhan, kata-kata kita indah. Tapi padahal ternyata lahir dari doa yang dipenuhi hawa nafsu. Saya mau katakan Bapak Ibu, belajarlah berdoa dengan bergantung kepada firman Allah. Ya, jadi tetapi syukur kepada Tuhan. Next. Inilah baiknya Tuhan kita. Walaupun doa kita salah, baca Bapak Ibu, 1, 2, 3, semua doa-doa yang kita naikkan telah dimurnikan melalui perantara kita,
Imam besar kita yang tidak bercela. Siapa imam besar kita? Kristus. Ya. Yesus Kristus mengajarkan kita doa Bapa kami. Itu alasannya kenapa di setiap doa saya selalu tutup dengan doa Bapa kami. Karena doa saya bisa saja salah. Bisa saja lahir dari hawa nafsu yang tidak tersadarkan oleh saya. Oleh karena itu doa Bapa kami mengajarkan kita selalu bersandar pada kehendak Allah. Saya pernah begini, saya tidak tahu siapa yang bilang di antara jemaat itu mungkin ada di ruangan ini atau tidak ada di ruangan ini, terserahlah. Di awal-awal saya pengembalaan, akhirnya saya mulai tutup doa syafaat dengan doa Bapa kami. Terdengar saya, entah benar entah tidak, kalaupun mungkin benar mungkin hanya di dalam hati, ada yang bilang gini, kenapa kita jadi kayak GKI misalnya ya. Saya bilang sedih kali kita kalau yang punya doa Bapa kami itu cuma GKI Bapak Ibu. Ya. Sedih kali kita, masa GBI gak dapat doa Bapa kami? Kenapa pikiran kita itu denom banget ya, terpisah-pisah banget ya? Karena apa? Kita tahu bisa jadi karena kelemahan kita salah berdoa. Makanya kadang saya katakan, Tuhan doa kami tidaklah sempurna. Makanya bahasa saya, mari kita sempurnakan doa kita dengan doa, supaya apa? Jadilah kehendak-Mu. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa memohon, doa kita bisa salah, tetapi doa yang diajarkan oleh imam besar kita gak pernah salah. Tapi apakah berarti kita gak usah berdoa aja dong Budita? Tidak, saya gak bilang gitu, justru semakin banyak kita bergantung kepada firman Allah, pasti semakin banyak kita berdoa. Karena kita tahu kita gak bisa. Firman itu yang menjadi kekuatan, dan kita belajar berdoa. Berdoa itu bukan ngatur-ngatur Tuhan. Berdoa itu bergantung kepada ketetapan Allah. Rubah pola pikir Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu kalau sempat selentingan kok jadi kayak GKI kita ini. Aduh sedih kali kita kalau cuma GKI yang punya doa Bapak kami. Ya. Itu untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Kita jangan sampai luput dari hal-hal yang penting dan yang gak penting yang kita ungkit. Itu hobinya kita kan, yang gak penting kita urusin, yang penting gak kita urusin. Ya, jadi karena kita sangat mungkin salah berdoa, bisa jadi kita keliru memahami firman Allah, bisa jadi Yakub bukan manipulatif banget, bisa jadi dia salah paham juga dengan maksud Tuhan. Tetapi saat kita berdoa dengan bergantung kepada ketetapan Allah, itulah kita mulai belajar. Dimurnikan di dalam cara kita berdoa. Ya. Dan percayalah syukur kepada Tuhan, doa-doa yang kita naikkan itu dimurnikan lagi oleh imam besar kita. Karena Yesus Kristus pun selain dia duduk sebagai raja, dia juga sebagai imam perantara doa-doa kita. Makanya saya katakan kita berdoa bukan kepada manusia, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya misalnya doakanlah kami. Yang gitu-gitu, itu kita enggak. Karena kita tahu yang mendoakan kita adalah Kristus sendiri. Yang menjadi perantara kita dengan Bapa. Ya. Sehingga doa yang murni yang didengar oleh Allah Bapa adalah doa yang dinaikkan oleh Kristus. Tetapi marilah kita belajar di dalam doa kita. Doa dari suara yang sama, yang tergantung di atas kayu salib. Doa yang berkata, Bapakku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suara itu yang memurnikan doa-doa kita di hadapan Bapa. Ya, Bapak Ibu mulai paham tentang berdoa. Doa bukan untuk ngatur Tuhan. Ada juga doa yang salah. Yaitu tadi, yang lahir dari hawa nafsu. Tuhan kau adalah Allah penyembuh. Iya benar dia Allah penyembuh. Kalau gitu harus sembuhkan saya sekarang. Bisa jadi kita berdoa begitu kan? Enggak salah soal Allah penyembuhnya. Tetapi soal kita masih sakit atau kita sudah sembuh, itu ketetapan Tuhan. Baik atau buruk semuanya itu untuk kebaikan kita. Tuhan, kalau engkau berkenan untuk menyembuhkan saya, angkatkanlah saya dari sakit penyakit ini. Tetapi apabila engkau berkenan mengizinkan saya harus mengalami sakit penyakit ini dalam beberapa waktu,
mampukan saya untuk tetap beriman kepada Engkau. Berikan saya kekuatan untuk dapat menjalaninya. Gitu ya. Jadi doa kita, bahasa kita yang kita naikkan kepada Tuhan adalah bahasa yang bergantung, berharap kepada Tuhan. Ya, kembali ke PowerPoint, next. Kemudian, poin berikutnya, selain dia memurnikan iman dan doa dari Yakub, Tuhan juga membuat dia pincang, dipukul pangkal pahanya, ya. Agar apa? Selalu bergantung kepada Tuhan, ya. Kita lihat ayatnya, next. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu, next. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, kita lompat ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Next, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Next, saya mau katakan Bapak Ibu, entah kenapa, ini beneran bahasa saya, entah mengapa karena saya beneran heran. Kekristenan modern sangat denial saat Allah mengizinkan kita terluka dan bergumul. Ya enggak? Denial loh kita, apa bahasa Indonesianya? Kayak menyangkal gitu, kayak enggak mungkin. Entah kenapa kekristenan modern sekarang sangat denial saat Allah mengizinkan kita terluka dan bergumul. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini kenyataan pahit sekali yang dialami kita sekarang. Bahwa Allah itu mengizinkan kalau kita terluka, kalau kita punya penyakit, kalau kita punya pergumulan. Bagi kita bukankah lebih gampang untuk percaya kepada Tuhan kalau kita sehat, tanpa penyakit, tanpa luka, tanpa pergumulan? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dengar saya. Setiap luka, setiap pergumulan, setiap penyakit, pasti ada cerita Tuhan di baliknya. Saya pernah mengalami kehidupan hampir mati, menurut saya di meja operasi saat melahirkan Siriel. Ya, tadinya saya mau lahir normal tetapi udah 24 jam lebih, pokoknya hampir 36 jam Siriel nyangkut, akhirnya dibilang sudah disesar saja. Ya saya agak takut memang, tapi ya oke, berdoa sama keluarga udah, jemaat juga nungguin di luar. Saya sudah pernah ceritakan ini. Saat di meja operasi ternyata tim dokternya itu lupa pasangin oksigen buat saya. Jadi ada detik di mana mungkin ya, saya nggak tahu dokter, mungkin di sini hanya beberapa dokter gitu kan. Saat dibelah, pasti kan darahnya keluar semua ya. Dan darah itu kan megang oksigen kan. Tiba-tiba kayak ini saya tuh kayak gak ada oksigen sama sekali. Sama sekali kayak gak ada oksigen tiba-tiba. Dan saya tidak usah menyebut nama rumah sakitnya ya, karena Bapak Ibu juga tahu. Tapi di situ saat di ruang operasi, mereka itu muter lagu TikTok yang jamet-jamet dangdut itu loh, pakai speaker kencang sekali. Dan monitor di sebelah saya tuh udah tit, udah ada yang nggak beres karena aku tarik nafas. Kok aku nggak bisa nafas ya? Aku bilang gitu. Aku bilang tenang, coba tarik nafas lagi. Tapi nggak ada yang masuk ke dalam paru-paru saya. Oke, tenang, nggak apa-apa. Ini pasti mungkin karena saya panik, mungkin otot saya tiba-tiba kaku gitu kan. Saya tarik nafas lagi. Ketiga kali, nggak ada yang masuk juga, nggak beres ini. Aku harus ngapain? Dan semua tuh lagi sibuk, karena kalau sesar itu ada kainnya ya. Dan mereka tuh lagi sibuk di bagian bawah ini saya. Gimana caranya ini saya mulai tit, makin kenceng nih di sini. Tapi makin gede juga tuh lagu dangdut. Mereka nggak ada yang denger apa monitor ini. Saya bilang, gimana ini caranya ya? Saya tarik nafas lagi, gak ada juga. Saya bilang, udah gak beres nih. Mata saya mulai hitam-hitam. Mulai kabur pandangan saya kan. Saya bilang, fokus. Saya bilang juga, gak lucu nih kalau saya mati di sini gitu kan. Meninggalnya karena melahirkan gitu kan.
Terus mungkin keluarga di luar gak tahu saya kenapa di dalam, kenapa cuman serial aja yang ada gitu kan. Saya bilang Tuhan saya harus ngapain gitu kan. Akhirnya karena tangan saya di tempat tangannya itu besi ya. Akhirnya saya berusaha ngangkat tangan saya tapi udah mulai lemas kan. Udah beberapa detik tuh saya tarik gak ada sama sekali oksigen. Akhirnya saya berusaha tak 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 mulai bunyi kan. Mereka semua lagi asik sana sambil nyanyi-nyanyi. Udah mau mati padahal saya di sini kan. Terus baliklah dokter spesialisnya. Iya kenapa Bu? Kan oksigen gak ada, suara pun gak keluar. Mungkin perut saya lagi terbuka, entah diafragma saya gak gimana. Gak keluar suara saya karena saya panggil-panggil mereka, berusaha panggil mereka tadinya pun gak keluar suara itu. Dan oksigen saya makin habis. Akhirnya saya berusaha fokuskan mata saya ke dokter spesialisnya, saya bilang gak bisa nafas. Aku jadi untung supaya jelas mulut saya. Itu tuh udah mulai makin gelap, makin gelap. Terus dokternya baru nyadar, oksigen. Baru disitulah mereka carilah. Akhirnya mereka langsung pakai sungkup yang balon itu kan. Barulah mereka sibuk semua. Mana oksigen? Aku udah kayak udah mulai gini kan, udah mulai kelihatan. Baru dipasang, barulah pakai balon itu. Karena harusnya udah pakai oksigen sebelumnya gitu. Jadi oksigen. Nah barulah pakai itu. Itu pun masih sibuk lagi, perawatnya masih yang entah kemana lagi gitu. Saya goyang-goyangin kayak tolong lihat aku tuh nafasnya kapan. Jadi kadang dia tekan aku baru narik nafas gitu kan. Akhirnya setiap dia tekan baru aku ambil oksigen tuh benar-benar disitulah saya merasakan saya tuh udah hampir mati menurut saya di situ. Setelah udah stabil apa segala macam baru dikasih oksigen yang lebih kecil gitu. Dan disitulah percayalah Bapak Ibu luka itu masih ada sampai sekarang pasti ya operasi sesar. Kalau saya tanya ke Ibu Marina atau apa yang kayak gak ada loh yang gitu-gitu kami waktu operasi sesar emang udah dipasang. Kok bisa lah ya kayak gitu saya bilang kan. Jadi percayalah Bapak Ibu setiap luka percayalah ada cerita Tuhan di dalamnya. Kenapa saya diizinkan untuk mengalami sesak nafas yang beberapa itu yang sudah sampai saya pun udah kayak saya harus bikin apa ini. Karena perkara terlambat dipasangkan sungkup oksigen. Tetapi di balik luka yang kalau misalnya saya lihat di situ ada kedaulatan Allah. Ya, di mana kami dikaruniakan seorang anak, bahkan saat tim medis sedikit lalai. Walaupun medis sedikit lalai, ada kedaulatan Allah di sana. Allah mau bilang kayak kamu bisa melahirkan dan kamu bisa keluar dari ruang operasi itu karena saya. Ya, ada selalu cerita Tuhan di dalam setiap luka kita. Karena saat sedetik saja, saat kita luka atau kita punya penyakit atau kita punya pergumulan yang diizinkan Tuhan, itu menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap hari kita hidup, kita hanya ditopang oleh Allah. Jadi saat saya di meja operasi itu, saya diingatkan bahwa kehidupan saya hanya ditopang oleh kasih karunia Allah. Ya. Andai satu detik saja Allah menarik kasih karunia-Nya dari kita, percayalah kita gak akan bisa bertahan. Satu detik saja Tuhan melepaskan kasih karunia-Nya, percaya kita udah entah di mana. Jadi percayalah pergumulan apapun, apakah engkau saat ini sedang badai atau sedang tenang, percayalah penyertaan Allah tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah berdaulat di atas kehidupan kita. Luka pun bisa menunjukkan kebesaran Tuhan. Sehingga setelah keluar dari situ saya bukan perkara gimana sih ini rumah sakitnya dan segala macam. Enggak, saya malah bilang terima kasih Tuhan saya masih diberikan kesempatan. Amin. Jadi percayalah setiap luka, setiap pergumulan pasti akan ada kesaksian di mana Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi next saya mau katakan Bapak Ibu, kehidupan kekristenan bukan berarti tentang membuat kita semakin kuat. Bapak Ibu tahu lagu dunia, terima kasih sudah berjuang, yang lagu-lagu itu. Tahu lagu itu, yang lagu-lagu nowadays. Yang terima kasih sudah berjuang, yang lagu-lagu itu loh, lagu-lagu indie kayak gitu. Saya sebel banget dengar lagu itu. Karena itu cara dunia mengkhotbahkan kita itu harus kuat.
kamu itu hebat. Tetapi kekristenan berbicara bukan kita semakin kuat, tetapi melainkan menyadari kelemahan kita dan kita semakin bersandar kepada kekuatan Allah. Ada quotes saat melihat luka, ada nih quotes dunia nih orang-orang yang seniman-seniman atau saat melihat luka aku menyadari sudah seberapa jauh aku berjalan. Wis kayak bagus kan? Atau quotes yang mengatakan terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Ini cara dunia menipu kita Bapak Ibu. Bukan kita yang hebat, Allah yang hebat. Kekristenan selalu menyatakan kita ini lemah, dengar saya. Kekristenan selalu berbicara kita lemah tapi Allah saya kuat. Itu bedanya kekristenan dengan dunia. Bukan kita yang kuat, kekristenan selalu berbicara kita lemah. Kita memang gak bisa, tapi Tuhan bisa. Dan ini terus harus diisi di dalam pikiran kita. Karena Rasul Paulus sendiri berkata, next dulu. Paradoks ya. Next, teman-teman multimedia. Next. Jadi paradoks. Baca ini Bapak Ibu, karena susah menyusun kata-kata ini. 1, 2, 3. Penurunan kekuatan diri kita adalah sekaligus pertumbuhan kita di dalam Kristus. Stop dulu, renungkan dulu itu. Penurunan kekuatan diri kita adalah sekaligus pertumbuhan kita di dalam Kristus. Sebab semakin kita mengakui kita lemah dan tidak berdaya, maka di situ kita semakin bergantung kepada kasih karunia Allah. Jadi saya tidak akan bilang Bapak Ibu, semakin kuat ya pasti bisa. Enggak, saya katakan Bapak Ibu, akui engkau lemah memang gak bisa supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita akan katakan saya lemah, saya gak bisa, tapi Allah saya bisa. Karena next ya, Rasul Paulus sendiri berkata, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang selalu ingat Bapak Ibu. Di ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini rumusnya orang Kristen. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena siapa? Kristus. Makanya Rasul Paulus kan senang di dalam kelemahan. Karena saat kita lemah, maka kita kuat. Oleh karena itu, dipukullah pangkal paha si Yakub. Apakah selesai bergulat dari itu dia jadi sembuh kakinya? Enggak. Sampai nanti pun dia tetap jalannya pincang-pincang. Dan dia akan selalu ingat, kaki saya pincang ini karena saya ketemu Tuhan. Dan dia ceritakan terus itu ke anak cucunya. Kaki saya ini pincang sampai sekarang karena saya ketemu Tuhan. Luka saya ini kita bisa saksikan pergumulan di rumah tangga. Pergumulan rumah tangga saya sudah mengalami ini. Tetapi karena Kristus kami jadi begini. Ya, jadi kehadiran Allah kadang mengguncangkan kita supaya kita semakin bergantung berharap kepada Tuhan. Ya, wow sudah maju lagi multimedia ya. Berikutnya Yakub mengambil kesempatan pergumulan ini untuk meminta Allah memberkatinya. Ya, jadi disinilah dia ambil kesempatan pergumulan ini. Dia makin peluk pergumulan itu, dia makin peluk saat bergumul itu. Mari Bapak Ibu, ambil kesempatan di mana engkau bergumul saat ini. Minta tuntunan dan pertolongan Tuhan. Karena justru saat kita lemah, maka kita kuat. Dia enggak marah pangkal pahanya dipatahin. Justru dia katakan, kamu tidak boleh pergi sebelum kamu memberkati saya.
Dia pakai kesempatan pergumulan itu untuk memohon berkat Tuhan. Ya, next, saya udah mau selesai. Sekarang apa hubungannya ini semua? Tadi saya katakan saat saya sekolah minggu, cerita ini itu kayak tiba-tiba ya, kayak out of nowhere gitu. Kayak tiba-tiba berantem nih orang nih siapa sebenarnya? Terus kenapa dikatakan dia ini Allah? Kita mau masuki minggu Advent Bapak Ibu, saya mau katakan yang bergumul dengan Yakub itu next adalah Kristus sendiri. Next, ini adalah namanya teofani. Ya, teofani adalah penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Di mana Kristus menampakkan dirinya kepada tokoh di Perjanjian Lama. Karena apa? Kristus selalu menjadi kunci dalam memahami seluruh Alkitab dan khususnya di dalam Perjanjian Lama. Jadi ini bukan sekedar perkara dongeng. Mungkin Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Lama ini ngomongin apa. Saya mau katakan khotbah tidaklah lengkap kalau Bapak Ibu tidak berkhotbah tentang Kristus. Seluruh bagian di dalam Alkitab itu sangat bisa dihubungkan ke dalam Kristus. Dan ini salah satunya berbicara tentang teofani, penampakan Kristus sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kita akan bingung apa ini orang laki-laki dari mana nih tiba-tiba. Atau tiba-tiba kok ada Bapak Ibu pernah lihat kambing ngomong, ada cerita di Perjanjian Lama, itu pasti sangat bisa dihubungkan kepada Kristus. Ya. Jadi kenapa Yakub minta berkat dari orang ini? Kenapa Allah kalah ya bergulat sama Yakub? Bapak Ibu pasti jadi bingung kan? Padahal di ayat 30 dikatakan Yakub berbicara, aku bertemu muka dengan Allah. Jadi ini adalah teofani, ya. Ada teofani, ada epifani, itu beda lagi. Epifani nanti akan dibahas setelah Natal. Jadi ini adalah teofani. Next, kenapa Kristus bergumul? Kenapa Kristus dalam tanda kutip kalah, ya, dengan bergumul dengan Yakub? Bukan gak ada maksudnya Bapak Ibu. Jadi Kristus kalah bergulat melawan Yakub adalah bayangan bahwa nanti Allah akan mengosongkan dirinya menjadi manusia dan mengalah dari manusia hingga mati tergantung di kayu salib. Karena apa? Karena manusia. Paham? Kenapa kenapa Allah kalah bergulat dari Yakub? Ini adalah bayangan bahwa Kristus akan mati gara-gara manusia. Bapak Ibu mulai paham? Jadi ini ceritanya bukan out of nowhere Bapak Ibu. Ada tujuannya, ini adalah teofani. Selalu ada Kristus di dalam cerita kehidupan kita. Ya, jadi Kristus kalah dalam tanda kutip bergulat melawan Yakub. Karena ini menjadi bayangan bahwa nanti Allah akan mengosongkan dirinya menjadi manusia dan mati karena manusia. Ya, jadi next, bayangan kiri itu untuk yang kanan. Itulah teofani. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya tadi waktu kita baca kok kalah ini ya? Kok bisa kalah? Katanya dia Allah. Ya kan? Kenapa mereka ini kalah? Ternyata ini adalah bayangan Kristus akan mati karena manusia. Allah menjadi manusia, ya. Coba kita lihat dulu ayat 28, teman-teman multimedia. Kita baca sama-sama 1 2 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini gambaran kematian Kristus nanti. Bapak Ibu mulai paham? Ya. Dia sendiri berkata kok dan engkau menang. Karena apa? Suatu saat dia sudah menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, mati karena umat manusia. Allah yang mengosongkan dirinya. Sehingga saat dia bergulat dengan Yakub di sini dia kalah. Kembali ke PowerPoint. Bapak Ibu mengerti
peristiwa ini? Jadi Bapak Ibu guru-guru sekolah minggu kalau ditanya sama anak-anak, ini siapa ya? Ini siapa ya? Kayak tiba-tiba aja gitu. Udah Yakubnya mau ketemu Esau, tiba-tiba aja gitu ngajak berantem. Itu siapa ya? Ya, karena Kristus menampakkan dirinya. Itulah namanya Teofani. Dia menampakkan dirinya sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa ya dia kalah ya? Karena itu adalah bayangan dia akan mati untuk umat manusia. Jadi Bapak Ibu gak bingung lagi kalau anak-anak nanya. Ya, bisa ya. Karena dulu ini pun pertanyaan saya waktu sekolah minggu. Ini kenapa? Ini siapa? Ngapain dia? Apa tujuannya ini ada di sini? Kenapa jadi kayak dongeng ceritanya? Ya kan? Ini kan agak berbau dongeng. Tiba-tiba begini dipukulin. Tapi ini bukan dongeng Bapak Ibu. Ini adalah kebenaran firman Allah. Dan kemudian dia tanya, Kristus tanya, ya, Teofani ini Allah yang menampakkan dirinya ini dia tanya, namamu siapa? Yakub. Sebelumnya dia jawab ke bapaknya apa? Namamu siapa? Esau. Tahu waktu mau diberkati? Tahu nggak? Ingat nggak? Disitulah cara Tuhan mengubahkan dia. Namamu siapa? Dia nggak bilang lagi namanya Esau untuk menerima berkat, dia bilang namanya Yakub. Paham? Disitulah Tuhan mengubahkan dia. Dan dia memiliki identitas baru sebagai Israel. Ingat kan, dulu kan dia minta berkat waktu kamu siapa? Esau namanya. Sekarang dia setelah bergulat dengan Allah, waktu ditanya namamu siapa? Yakub. Kemudian dia diberkati. Dan dia tanya balik, Yakub ini dia nanya, siapa namamu? Terus apa jawabannya? Kenapa kamu nanya jawab nama saya siapa gitu ya. Di situ Kristus enggan memberitahu namanya kepada Yakub. Bapak Ibu baca kan? Ayat 29 deh, kita lihat lagi. Bapak Ibu mana tahu lupa, mana tahu mulai ngantuk-ngantuk. Ya, ayat 29 teman-teman multimedia. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Jadi Bapak Ibu apa maksudnya ini? Yakub menanyakan nama dan Kristus enggan memberitahu namanya karena belum saatnya dia menyatakan dirinya. Ya, belum saatnya dia menyatakan dirinya. Namanya baru akan diberitahukan setelah dia menjadi manusia. Lalu diberitakan kepada kita. Namanya adalah Yesus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Bahkan namanya, oleh karena namanya Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa. Bahkan sekarang kita bukan tahu doang namanya, oh namanya Yesus. Orang di luar sana pun ngelihat gambar, oh ini namanya si Yesus gitu kan. Tapi nama itu bukan hanya kita ketahui, tetapi dikaruniakan bagi kita. Di dalam baptisan kita saat hamba Tuhan berkata, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, engkau diberikan nama itu. Allah Immanuel itu. Kita bukan hanya tahu, oh itu si Yesus, enggak. Bahkan nama itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saat engkau makan roti dan anggur ini, engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Iya kan? Jadi saat Yakub bertanya siapa namamu, Kristus belum bilang karena belum waktunya dinyatakan. Tapi bagi kita sekarang, kita tahu namanya, bahkan namanya itu menjadi bagian dari diri kita. Amin. Itu keindahan cerita ini. Ya, sehingga kembali lagi tentang pergumulan next. Ya, di puncak pelayanannya Bapak Ibu, Kristus yang dulu meninggalkan luka pincang kepada Yakub, sekarang lukanya Yesus lebih parah daripada perkara pincang. Ya, dia mau dipakai mahkota duri, tangannya dilobangi, kakinya berlobang, dan bahkan dia tidak malu akan luka itu. Bahkan dia tunjukkan kepada Thomas, nih cucukkan sini, cucukkan. Dia bangga akan luka yang dimilikinya. Supaya Thomas percaya, supaya kita juga melihat luka dari Kristus. Mengingat
saat kita terluka pun, saya mau katakan Bapak Ibu, saat terluka, saat bergumul, ingatlah pergumulan Kristus yang ini. Dia tidak malu terhadap lukanya, tetapi lukanya itu menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, selamat mengalami pergumulan. Saya nggak bilang Bapak Ibu soal terobosan. Saya bilang selamat mengalami pergumulan dan kepincangan mungkin sama seperti Yakub. Karena segala hal yang dikerjakan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan, itu akan mengingatkan kita kepada Kristus di atas kayu salib. Supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Ya. Next, setiap luka kita mengingatkan kita pada salib Kristus. Itu gambar saat Thomas mencucukkan ke rusuknya itu. Ya. Kristus tidak malu terhadap luka-lukanya. Baiklah engkau yang saat ini sedang bergumul, engkau yang sedang sakit, engkau yang punya tekanan batin, ingatlah Kristus sudah menanggungnya. Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu. Dia akan pakai pergumulan itu menjadi sukacita. Tangisan kita menjadi tari-tarian karena Kristus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Mari silakan pelayan altar maju ke depan. Bapak Ibu mulai mengerti teofani ini, cerita Yakub bergumul dengan Tuhan. Poin pertama tadi tentang apa Bapak Ibu? Tentang doa. Tuhan akan terus mengajarkan kita bagaimana caranya kita berdoa. Kristus yang menjadi perantara di antara kita dengan Bapa. Tuhan juga mengajarkan Yakub di tengah pergumulan Yakub, di tengah ketakutan Yakub, Tuhan hadir makin menggoncangkan dia. Dia yang tidak pernah mengakui dosanya dan dia yang mengakui kalau dia itu Esau, bertemu dengan Tuhan saat ditanya namamu siapa? Namaku Yakub. Dia nggak bilang lagi namanya Esau untuk menerima berkat Tuhan. Di situ ada restorasi, ada pemulihan. Pertemuan dengan Kristus selalu memulihkan kita dari dosa. Yakub tetap pincang, tapi dia dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dia memiliki identitas yang baru. Ya, dia memiliki nama yang baru. Walaupun berbeda dari kakeknya. Kalau kakeknya dari Abram jadi Abraham. Habis itu keterusan dibilangnya Abraham. Tetapi saat Yakub diganti namanya Israel, ke bawah-bawah masih disebut tulisnya Yakub. Ya. Itu akan saya lanjutkan di Minggu Advent saja ya, supaya Bapak Ibu terus berlanjut serial khotbahnya. Jadi Bapak Ibu percayalah, Kristus tidak pernah melepas genggaman tanganmu. Mari kita bangkit berdiri. Engkau yang hari ini terluka, engkau yang saat ini mungkin sedang pincang seperti Yakub, karena bertemu dengan Tuhan engkau semakin banyak pergumulan yang diizinkan oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memakai pergumulanmu itu untuk kebaikanmu. Amin. Agar kita semakin bergantung, berharap kepada Kristus. Kristus mengalami luka yang jauh lebih parah daripada Yakub. Yakub hanya pincang, tetapi Kristus tangannya dilobangi, kakinya dilobangi, ditusuk, ya, dipakai mahkota duri. Tidak ada luka di dunia ini yang lebih banyak daripada luka di tubuh Yesus. Tetapi oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dan ingatlah terus dalam setiap pergumulanmu. Mari Bapak Ibu sampaikan doamu di hadapan Tuhan. Belajar sampaikan doa yang bergantung kepada ketetapan Tuhan. Kita tidak mengatur Tuhan karena kita tahu baik maupun buruk, badai maupun matahari, semuanya akan dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Haleluya.